Khodam, sosok pendamping gaib yang tidak asing di telinga kita. Ada yang datang karena keturunan, menjaga anak cucunya dari mara bahaya. Ada pula yang didapat dari laku prihatin dan amalan sebagai perisai diri. Namun, ada satu jenis khodam yang datang tanpa diundang. Ia dikirim dengan niat dan tujuan tertentu, seringkali membawa petaka bagi si penerima. Inilah yang disebut khodam kiriman. Dalam wejangan kali ini, kita akan kupas tuntas. Apa itu khodam kiriman? Apa bedanya dengan khodam leluhur? Apa saja tanda-tanda kehadirannya yang seringkali tidak kita sadari? Dan yang terpenting, bagaimana cara membentengi diri dari energi negatif yang dibawanya? Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raja Mantra, tempat kita bersama-sama ngaji roso, belajar tentang kearifan, adiluhung warisan para leluhur. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya mengajak para sedulur semua untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar kita bisa terus terhubung dan channel ini bisa terus menyajikan wejangan yang bermanfaat bagi kita semua. Para sedulurku sekalian, sebelum kita membahas bahayanya khodam kiriman, kita harus paham dulu apa itu khodam. Secara harfiah, khodam berasal dari bahasa Arab yang artinya pembantu atau penjaga. Dalam dunia spiritual Jawa, khodam adalah entitas gaib, seringkali dari bangsa jin, yang mendampingi seorang manusia karena suatu ikatan tertentu. Ikatan ini bisa bermacam-macam. Yang paling umum adalah khodam leluhur atau khodam turunan. Ini adalah khodam yang sudah mengabdi kepada leluhur kita di masa lalu. Karena kesetiaannya, ia akan terus menjaga garis keturunan dari tuannya. Biasanya, khodam jenis ini bersifat melindungi, membimbing lewat intuisi atau mimpi, dan tidak akan pernah mencelakai tuannya. Ia sudah menyatu dengan energi keluarga. Lalu ada khodam isian atau khodam amalan. Khodam ini didapat melalui proses spiritual yang disengaja. Misalnya melalui puasa, wirid, zikir, atau rapalan mantra tertentu dalam waktu yang lama. Seseorang melakukan laku prihatin untuk mendapatkan pendamping gaib demi tujuan kewibawaan, pengasihan, atau keselamatan. Sifat khodam ini tergantung dari jenis amalan yang dilakukan. Jika amalannya baik, maka khodamnya pun akan selaras. Nah, yang akan menjadi fokus utama kita adalah jenis ketiga, yaitu khodam kiriman. Inilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Jika dua khodam tadi datang karena ikatan nasab, keturunan, atau ikatan spiritual amalan, khodam kiriman datang karena sebuah perintah dari orang lain. Ia adalah alat, senjata gaib yang dikirimkan untuk mempengaruhi, mengganggu, bahkan menghancurkan targetnya. Lantas, untuk apa seseorang repot-repot mengirimkan khodam kepada orang lain? Niatnya sudah pasti bukan niat baik sedulur semua. Tujuannya beragam. Ada yang mengirimkannya untuk urusan asmara, yang kita kenal dengan istilah pelet. Khodam ini akan membisiki targetnya setiap saat, membolak-balikan hatinya, membuatnya rindu setengah mati pada si pengirim, hingga akal sehatnya pun hilang. Ada juga yang mengirimkannya untuk menghancurkan usaha atau bisnis. Khodam ini akan membuat aura tempat usaha menjadi gelap, panas, dan tidak nyaman. Pelanggan yang datang dibuat tidak betah. Makanan yang dijual tiba-tiba basi. Dan rezeki seolah-olah terhalang oleh dinding tak kasat mata. Dan yang paling berbahaya adalah khodam yang dikirim untuk membuat sakit atau mencelakai. Inilah yang sering disebut santet atau teluh. Khodam ini akan masuk ke dalam tubuh target, menggerogoti kesehatannya dari dalam, menciptakan penyakit-penyakit aneh yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Proses pengirimannya pun tidak sembarangan. Biasanya si pengirim akan mendatangi seorang dukun atau orang pintar yang memang memiliki ilmu untuk menaklukkan dan memerintah jin dengan menggunakan media tertentu seperti foto target, sehelai rambut, potongan kuku, atau bahkan hanya nama lengkap dan tanggal lahir.
sang dukun akan melakukan ritual khusus. Dalam ritual itu, ia akan mengikat jin atau khodam tersebut dengan sebuah perjanjian. Perjanjian untuk pergi dan mengganggu target hingga tujuannya tercapai. Khodam ini bekerja layaknya seorang suruhan yang terikat kontrak. Ia tidak punya loyalitas, yang ada hanyalah tugas yang harus diselesaikan. Sekarang, perhatikan baik-baik. Inilah bagian terpenting dari wejangan ini. Bagaimana kita bisa tahu jika ada kiriman yang datang ke rumah atau bahkan ke dalam diri kita? Ada beberapa tanda yang sangat khas. Saya akan sebutkan 5 yang paling umum. Tanda pertama, perubahan emosi yang drastis. Orang yang terkena kiriman khodam jahat, emosinya menjadi sangat tidak stabil. Tiba-tiba menjadi pemarah tanpa sebab yang jelas. Mudah tersinggung, suka menyendiri, dan selalu merasa was-was atau cemas berlebihan. Ia merasa seperti bukan menjadi dirinya sendiri. Ini karena energi khodam tersebut terus-menerus membisiki dan mempengaruhi alam bawah sadarnya, mengacaukan rasa sejatinya. Tanda kedua, sakit fisik yang aneh dan berpindah-pindah, sering merasakan sakit kepala hebat, terutama saat menjelang maghrib. Merasakan panas di bagian tubuh tertentu seperti dada atau punggung, atau merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Yang paling khas, rasa sakit ini seringkali tidak terdeteksi oleh dokter. Hasil rekam medis normal, tapi tubuh terasa sakit luar biasa. Ini karena sumber penyakitnya bukan dari fisik, tapi dari energi gaib yang menggerogoti dari dalam. Tanda ketiga, mimpi buruk yang berulang. Mimpi adalah salah satu gerbang komunikasi alam gaib. Orang yang menjadi target khodam kiriman akan sering mengalami mimpi buruk. Bukan mimpi buruk biasa, tapi mimpi bertemu dengan sosok-sosok mengerikan, dikejar-kejar binatang buas, atau jatuh dari ketinggian. Seringkali dalam mimpinya ia didatangi sosok yang sama berulang kali. Saat terbangun, tubuh terasa lelah luar biasa seolah benar-benar berlari semalaman. Tanda keempat, malas beribadah dan melakukan kebaikan. Ini adalah target utama dari jin atau setan manapun. Khodam kiriman akan membuat targetnya merasa berat dan malas untuk menjalankan ibadah. Saat mendengar adzan, hatinya terasa panas. Hendak sholat, rasanya ada saja halangannya. Niat membaca kitab suci pun terasa sangat sulit. Tujuannya adalah untuk menjauhkan target dari sumber kekuatan spiritualnya, yaitu Tuhan. Karena saat seseorang jauh dari Tuhannya, benteng gaibnya akan runtuh dan ia akan lebih mudah untuk dikuasai. Tanda kelima, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Energi negatif dari khodam kiriman tidak hanya mempengaruhi manusianya, tapi juga tempat tinggalnya. Suasana rumah akan terasa panas, suram, dan membuat penghuninya tidak betah. Sering terdengar suara-suara aneh, seperti ketukan di dinding, langkah kaki, atau bisikan di malam hari. Terkadang muncul bau-bau aneh, seperti bau bangkai atau bau wangi kemenyan yang menyengat secara tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Ini adalah tanda bahwa sang tamu tak diundang telah menetap di rumah Anda. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami beberapa dari 5 tanda ini secara bersamaan, dan dalam kurun waktu tertentu, maka patutlah untuk waspada. Lalu jika sudah terlanjur ada tanda-tanda tersebut, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita takut? Tidak. Ketakutan adalah makanan bagi mereka. Semakin kita takut, semakin kuat energi mereka. Kunci utama untuk melawan segala bentuk serangan gaib adalah dengan kembali kepada Sang Pencipta. Pertama, perkuat ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu bagi yang muslim, atau ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Ibadah adalah tiang dari benteng spiritual kita. Perbanyak zikir, wirid, membaca ayat-ayat suci. Suara lantunan ayat suci di dalam rumah adalah api yang akan membuat makhluk-makhluk negatif itu tidak betah.
Kedua C. Lakukan pembersihan secara spiritual. Sederhana saja. Ambil air bersih, bacakan doa-doa perlindungan, lalu percikan di setiap sudut rumah, terutama di sudut-sudut yang gelap dan jarang terjamah. Bisa juga dengan membakar dupa atau buhur dengan niat untuk membersihkan energi negatif, bukan untuk memanggil mereka. Ketiga, jaga kebersihan lahir dan batin. Jaga kebersihan rumah, jangan biarkan ada tempat yang kotor dan lembab terlalu lama. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan hati. Hindari amarah, iri, dengki, dan pikiran-pikiran negatif. Hati yang bersih dan pikiran yang positif akan memancarkan aura terang yang sulit ditembus oleh energi gelap. Keempat, jangan biarkan rumah kosong tanpa lantunan doa. Jika bepergian, biasakan untuk pamit dan berdoa memohon perlindungan untuk rumah yang ditinggalkan. Setel murotal Al-Quran atau kidung-kidung pujian kepada Tuhan di rumah. Biarkan energi positif senantiasa mengisi ruang di rumah kita. Sedulurku, jika gangguan sudah terlalu parah, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada ahli hikmah, kiai, atau pemuka agama yang Anda percayai. Carilah orang yang akan mendekatkan Anda kepada Tuhan, bukan yang justru menjerumuskan Anda ke dalam kemusyrikan. Para sedulurku sekalian, dunia gaib itu nyata adanya. Ia hidup berdampingan dengan kita. Khodam kiriman adalah salah satu bukti bahwa energi bisa digunakan untuk niat yang baik maupun niat yang jahat. Tujuan dari wejangan ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita semua lebih waspada dan mawas diri. Agar kita sadar bahwa perlindungan terbaik dan terkuat bukanlah berasal dari jimat atau benda pusaka, melainkan dari kedekatan kita dengan Gusti Allah, Sang Maha Kuasa. Jaga diri, jaga keluarga, dan yang terpenting, jaga iman kita. Karena iman adalah perisai paling sakti yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh kekuatan gelap manapun. Sedulurku semua, semoga wejangan singkat ini bisa memberikan manfaat. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan bijak. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.